Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bersua kembali di malam hari ini. Tetap saya akan melanjutkan materi-materi berbasis Divin, tapi untuk kali ini saya carikan nuansa yang lain, yaitu bahwa dari materi yang bisa saya sampaikan coba saya ambil dari Sirah Nabawiyah. Sirah Nabawiyah itu adalah sejarah Nabi besar Muhammad SAW, yang mana dari Sirah Nabawiyah tersebut kita bisa mengambil ibroh, mengambil hikmah 4 level penggembelingan. Nah, 4 level penggembelingan ini penting yang nanti akan kita gunakan untuk mengkonseling ya, untuk mengarahkan orang, mendidik orang, insya Allah akan bisa berhasil dengan efektif. 4 level penggembelingan ini yang kita namakan matra kecerdasan, yaitu 1 personality, kemudian mentality, morality, dan spirituality. Sebelum masuk ke materi akan saya jelaskan dulu makna atau definisi dari 4 hal ini. Yang pertama, personality itu adalah bakat ya. Yang mana dari yang sudah saya sampaikan selama ini, ilmu bakat yang saya gunakan ini adalah Divin. Tapi kalau rekan-rekan mau pakai yang lain juga silakan ya. Ada DISC, ada Personality Plus, atau Multiple Intelligence dan lain-lain. Saya milih Divin karena memang saya cocok dengan Divin. Kebetulan penemunya juga Muslim. Yang selain Divin kayaknya non Muslim. Ya, itu personality. Yang kedua, mentality adalah karakter atau sifat. Kalau saya bilang karakter berarti sifat yang menetap pada diri seseorang yang terkait dengan penggembelingan diri ya. Misalnya dia rajin, disiplin, tepat waktu, suka belajar, kemudian pandai mengelola uang, jujur, amanah, pandai bisnis, dan lain-lain. Itu mentality yang terkait dengan penggembelingan diri. Kemudian yang ketiga, yaitu morality, itu adalah akhlak, yaitu karakter yang terkait dengan berbuat baik pada orang lain ya. Semisal mengajar, mendidik, mengkonseling, mendamaikan suami istri yang bermasalah, mengasuh anak, infak, sedekah, dan lain-lain. Dan yang terakhir, spirituality, itu adalah yang terkait dengan ibadah pada Allah langsung ya, berakidah lurus, sholat, puasa, haji, dan lain-lain ya. Nah, pembedaan ini atau keempat level ini perlu kita pisahkan. Nanti di tingkat praktek akan sangat berguna dalam kita mengkonseling, terutama konseling yang tingkat lanjut ya. Untuk contohnya akan saya berikan di lain waktu. Oke, saya mulai tentang Sirah Nabawiyah. Yang pertama adalah kisah bagaimana Rasulullah disusukan oleh Halimatus Sa'diyah, dibawa di kampungnya Halimah. Yang saya ceritakan ini adalah tersirat, bukan tersurat. Kalau tersurat ini yang tertulis ya, tertulis di Al-Quran, di hadis dan lain-lain. Kalau tersirat itu adalah hikmah atau makna yang terkandung di dalamnya yang itu tidak tertulis. Atau bahasa lainnya adalah kontekstual, bukan tekstual. Kalau tekstual itu tertulis, kalau kontekstual adalah suasana yang mengikuti, kondisi psikologinya, kondisi budayanya, itu adalah secara kontekstual. Kita mengambil hikmah secara kontekstual. Nah, Rasulullah itu disuruh dari manusia usianya berapa saya belum meneliti, entah mungkin sekitar setahun mungkin ya, anggap aja sekitar setahun. Hikmahnya apa? Disuruh oleh Halimatus Sa'diyah dan dibawa ke kampung halamannya atau desanya Halimah tadi adalah Rasulullah telah dididik Allah Subhanahu wa taala untuk bermental hijrah. Sejak usia masih membutuhkan ASI ya, sekitar usia 1 tahun beliau sudah ditakdirkan Allah dilatih untuk berhijrah, berpindah ke tempat lain ya, dan itu adalah pendidikan mental. Kemudian usia sekitar 6 tahun beliau meninggal oleh ibunya, sehingga yatim piatu, tidak punya bapak, tidak punya ibu, tetapi mentalnya masih luar biasa. Itu juga pendidikan mental dari Allah Subhanahu wa taala. Usia 9 tahun ya,
beliau ditakdirkan Allah menggembala kambing, dan seingat saya dan setahu saya semua nabi dan rasul itu kecilnya menggembala kambing. Apa ini digembleng mentalnya untuk mendidik kambing? Berarti mental sekaligus moral. Apa itu berbuat baik pada kambing? Maka Allah menyiapkan Rasulullah dan juga para nabi dan rasul yang lainnya sebelum mereka mengkonseling umat. Beliau waktu kecil sudah dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengkonseling kambing. Kemudian usia 12 tahun, saya ulangi ya, tadi menggembala kambing itu berarti penggembalaan mental dan moral. 12 tahun beliau dididik bisnis oleh pamannya, berarti itu mental. Puncaknya di usia remaja sekitar 14 tahun beliau menjalani perang Fijar, itu adalah mental dan moral. Mental, orang yang berperang seperti itu kalau mentalnya tidak kuat ya kan tidak akan berangkat, tidak akan berani ya. Dan juga moral sekaligus, yaitu apa? Membela yang lemah. Ya. Nah, dari sini saya lihat, coba kita petakan moral ada berapa moral. Yang pertama, usia 1 tahun disulkan Halimatus Sa'diyah di kampungnya Halimah. Usia 6 tahun ditinggal meninggal ibunya, jadi sudah yatim piatu. Kemudian 9 tahun adalah menggembala kambing, mental itu sudah 3. 4 bisnis, 5 adalah perang Fijar. 5 mental dan 2 spiritual. Apa itu? Yaitu menggembala kambing ya, memberi pelayanan kepada kambing. Yang kedua adalah perang Fijar. 5 mental, 2 moral. Terus Rasulullah dikawal oleh Allah Subhanahu wa taala di wilayah mental dan moral, sehingga sebelum usia 40 tahun menjabat atau diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat jadi nabi dan rasul, beliau sudah mendapat gelar Al-Amin. Kenapa Al-Amin? Karena mental dan moralnya luar biasa. Baru setelah usia 40 tahun beliau diangkat menjadi nabi dan rasul, berarti spiritual baru usia 40 tahun. Nah, sekarang kita coba analisa hikmah yang ada di Sirah Nabawiyah ini terkait dengan pengembangan manusia. Oh ya, ada yang kelupaan. Kenapa personality bakat Rasulullah tidak kita bahas? Tidak usah dibahas, nanti malah salah. Karena Rasulullah adalah manusia maksum ya, dijaga dari kesalahan dari Allah Subhanahu wa taala, manusia terbaik di dunia. Tidak usah ditebak, dianalisa tipe bakatnya. Tapi nanti kalau sahabat yang di situ ada penjelasan detail tentang sifat-sifat beliau secara keseharian, sahabat bisa kita tebak tipenya dengan berbasis Stephen. Untuk penjelasannya tentang menebak tipe sahabat akan saya sampaikan di video selanjutnya. Kembali ke analisa. Jadi sampai usia 14 tahun 5 pengembangan mental, 2 moral. Ya terus dikawal terus, tentunya masih bertambah terus ini sampai usia 40 tahun pengembangan mental dan moral Rasulullah berkelanjutan terus sampai beliau mendapat gelar Al-Amin. Tapi dari 0 sampai 14 tahun saya lihat 5 mental, 2 moral. Maka kalau kita mau menggembleng anak kita, murid kita, santri kita, sebaiknya di usia dini ya, sejak TK mungkin itu gembleng mental dulu. Ya, kita mengikuti bagaimana cara Allah mendidik, menggembleng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, mental dulu. Misalnya ya disuruh bangun pagi. Ya, dibangunkan tentunya ya sebelum subuh atau 10 menit sebelum subuh. Kemudian dia menyapu halaman, menata pakaiannya sendiri, menyiapkan bekalnya ketika mau sekolah. Itu dilatihkan dari kecil. Apa itu mental? Moral ya membantu orang tua semampunya misalnya ya. Spiritual ya latihan, dia belum dewasa, belum balik, belum ada kewajiban atau ibadah, latihan sholat misalnya ya. Latihan membaca Al-Quran dan lain-lain, itu sifatnya latihan. Terus digemblengkan terus, yang penting mental diperbanyak. Kemudian Rasulullah 40 tahun baru spiritual. Tetapi karena Islam sudah turun secara kafah, maka penggemblengan pada anak kita ya, nanti tetap kita masukkan personality, pakai Stephen saya ya, silakan lihatkan kalau pakai ilmu yang lain. Kemudian mental kita gembleng, moral, spiritual bareng tidak masalah. Tapi waktu dari kecil tolong diperbanyak mentalnya. Sampai dewasa pun sebaiknya mental, kemudian moral, spiritual ya dari usia dini masih latihan terus dinaikkan sampai titik tertentu dia menjadi orang-orang yang
sangat getol, sangat suka beribadah kepada Allah. Nah, tanpa pengembangan mental dulu, moral, kita langsung spiritual, kayaknya sulit ya. Setelah saya analisa, saya kan sulit ya. Kita mengembleng anak-anak muda usia di bawah SMA untuk rajin ke masjid beribadah dengan porsi yang tinggi itu sulit ya. Karena mereka secara mental pun belum komplit terbentuk, maka ya tingkat spiritualnya juga jangan terlalu tinggi dulu, bertahap terus sampai nanti mental dia sudah bagus, ditandai dengan diantaranya bisa mandiri secara ekonomi, secara kemandirian yang lain dia sudah bagus, lah baru nanti pelan-pelan kita naikkan ke level spiritual yang tingkat tinggi. Tapi sebelumnya tetap ketika sudah masuk balik usia 12 tahun, yang wajib-wajib harus kita minta untuk melaksanakan, terutama sholat. Saya bukan ustadz, maka ketika ada penyampaian saya terkait dengan keislaman ada yang salah, tolong saya dijabri, bisa komen di channel YouTube saya atau japri WA saya untuk menegur saya, karena saya bukan ustadz, mungkin ada kesalahan saya menukil sirah, ayat, mungkin hadis yang nantinya mungkin akan saya sampaikan, tolong saya diingatkan. Demikian dari saya, materi ini akan kita lanjutkan lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.